Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Warmo. Halo, gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat, tetap sehat ya di hari Rabu tanggal 25 September 2019. Ada berbagai berita menarik pastinya sudah dipersiapkan oleh redaksi. Udah gak sabar ya buat menyimak. Oke, langsung saja, cekidot sih. Berita pertama, Pulau Warmo. Seorang anggota TNI meninggal dunia dengan luka serius terkena benda tajam. Korban tak tertolong bolos setelah berkelahi dengan maling motor di Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo. Korban tersebut diketahui bernama Sertu Bambang Irawan. Jadi beliau meninggal setelah terkena sabetan celurit di bagian tangan dan perut oleh pencuri motor. Awalnya si pencuri ini berencana melakukan pencurian motor Ninja, Kawasaki Ninja, milik salah seorang warga Sumber. Lalu kemudian si pencuri ini udah ketahuan oleh warga. Namun ternyata dia ketika salah satu warga mencoba memukul dengan balok, si pelaku ini mengeluarkan celurit begitu. Akhirnya ia berkelahi dengan korban ini, Sertu Bambang Irawan. Lalu ternyata saat berkelahi itu celuritnya mengarah ke perut dan akhirnya Pak Bambang meninggal. Semoga husnul khotimah ya untuk Sertu Bambang dan juga keluarga yang ditinggalkan bisa menerima dengan tabah baik. Dan akibat kejadian ini, Wali Kota Probolinggo membuka sayembara bagi pelapor dan yang menangkap pelaku. Jadi anggota TNI yang memang Sertu Bambang Irwanto ini mendapat penghormatan tersendiri bagi siapa saja yang berhasil menangkap pelakunya oleh Habib Haji Zainal Abidin, Wali Kota Probolinggo. Ia bakal memberikan reward bagi masyarakat yang bisa menemukan ataupun melapor kepada pihak berwajib terkait pelaku penganiayaan anggota TNI ini. Termasuk beliau meminta warga untuk aktif melaporkan kriminalitas karena ya memang hari-hari ini sedikit bahaya ya kriminalitas jalanannya. Jadi kita juga harus menjaga diri, jangan lupa untuk selalu melaporkan sesuatu yang jadi jangan takut untuk melaporkan informasi apapun itu karena pihak kepolisian juga pasti akan melindungi kita semua begitu. Oke, lanjut ke berita berikutnya, Pulau Warmo. Masih di Probolinggo, salah satu warga Probolinggo menjadi korban kerusuhan di Wamena, Papua. Korban dikabarkan tewas pasca kerusuhan yang terjadi pada Senin kemarin. Kepala Desa Jorongan Suni membenarkan jika salah satu warganya ada yang meninggal akibat kerusuhan itu. Korban itu bernama Sofyan dan usianya 35 tahun. Ia beralamat di Desa Jorongan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo. Tapi masih belum diketahui pasti penyebab tewasnya ini karena memang informasinya terbatas, termasuk juga pemulangan jenazah yang membutuhkan juga biaya yang tidak sedikit begitu. Kemarin para mahasiswa juga masyarakat beraksi di kantor DPRD Kabupaten Pasuruan. Mereka menolak keras rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RUU KUHP. Ada beberapa pasal pastinya yang sudah disoroti oleh para demonstran ini seperti yang kebebasan pers seperti itu atau hak-hak mengenai kaum perempuan, termasuk mereka juga menyoroti soal RUU pertanahan yang juga berimbas begitu dengan salah satu masalah di Pasuruan yang sampai saat ini masih terus berlangsung terkait sengketa lahan. Nah, ini yang kemudian menjadi sorotan oleh para mahasiswa. Dan Ketua DPRD, Bapak Dion, juga mensupport para mahasiswa untuk terkait RUU KUHP begitu. Mereka mendukung. Ia mendukung DPRD Kabupaten mendukung
penuh aksi mahasiswa tersebut. Semoga bisa tersampaikan dengan baik, membantu menyampaikan ke lembaga terkait DPR RI yang kemarin juga di berbagai daerah masih sekali terjadi aksi serupa, bahkan lebih parah begitu. Kemarin itu salah satu production house layar lebar yang sudah tidak asing lagi mengumumkan bahwa akan segera memfilmkan salah satu cerita yang sempat viral. Apa itu? Ada yang tahu? Nah, jadi cerita KKN di Desa Penari dilirik oleh salah satu rumah produksi film, MD Pictures. Terus katanya sih memang lagi akan digarap begitu, dan paling tidak minggu ini bakal langsung mengumumkan para pemain yang bakal melakonkan berbagai peran ini. Namun juga mereka masih harus memilih sutradara termasuk penulis naskahnya. Sementara untuk lisensi penuh sudah diberikan oleh penulis aslinya, yakni akun Simpleman, akun Twitter Simpleman, dan yang memastikan bahwa lisensi sudah diberikan jadi bisa menggarap film ini. Ada yang tidak sabar? Warmo katanya sih ini filmnya bakalan segera dirilis, bakalan bisa jadi Maret 2020. Berapa bulan lagi ya kira-kira? Ya beberapa bulan lagi, dan ini termasuk cepat katanya karena memang antusiasme warga itu yang begitu banyak untuk memvisualisasikan cerita yang masih viral ini. Oke deh, itu dia beberapa informasi yang sudah dirangkum oleh redaksi, dan jangan lupa untuk saksikan terus update informasinya di wartapromo.com dan Warta Promo TV. Nyalakan notifikasinya supaya bisa mengetahui lebih cepat dari yang lain untuk update-update informasi. Pamit dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.